Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zid lana ilman wa hudan wa tawfiqa. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Kita pertama-tama bersyukur, memuja dan memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang masih diberikan kepada kita sekalian. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang kita cintai, yang kita muliakan. Nabi terbaik, manusia terbaik yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla menyelamatkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya Islam. Begitu pula kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan semua orang-orang yang istiqomah menjalankan syariatnya. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang tayammum. Ya. Kita sudah sebutkan fardu yang pertama ya, yaitu an-niyah ya, dan berbagai macam hal yang berkaitan dengan niat ya, atau niat tayammum. Selanjutnya kita akan membaca fardhah yang kedua atau kewajiban yang kedua ketika kita tayammum. Coba baca Zam, bisa enggak? Kasih tanda. Coba baca. ومسح الوجه واليدين إلى المرفقين والكفين. الحالة الثالثة أن ينوي النفل وحده فلا يستميت الفرد على راجل. Kenapa yanwi lagi? Wa mashul wajhi wal yadaini ilal mirfaqain. Wa tartib. Terus? Kenapa al-halatu tsalitsah? Kembali ke atas dong itu. Kembali ke atas kalau al-halatu tsalitsah tentang niat. Gimana kitabmu? Coba lihat kitabmu itu. Jangan-jangan salah cetak. Terus ke bawah kamu. Bacanya, kenapa kamu ke atas? Yang di bawah ini loh. Nih. Wa mashul wajhi wal yadain yang di bawah, bukan yang di atas nih baca. Ini nih. Nah. Ini. Nah, terus ke bawah. Bukan dari sini bacanya. Kan matanya di atas itu. من فرائض التيمم مسح الوجه واليدين بقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ولفعله عليه الصلاة والسلام. أما الوجه فيجب استيعابه كالوضوء. نعم لا يجب إيصال التراب إلى منابت الشعر الذي يجب إيصال الماء إليها على المذهب للمشقة على القاضي. قال القاضي حسين لا
La yusannu aydan. لا يسن أيضا ويجب إيصال التراب إلى ظاهر ما Ila zahiri ma mausulah. إلى ظاهر ما يسترسل Mastarsala. إلى ظاهر ما يسترسل من اللحية على الأظهر الوضوء وأما اليدان فيجب استيعابهما بالتراب مع المرفقين وهذا هو المذهب في الرافعي وعمر واحتج له بقول ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين رواه الحاكم وأثنى عليه وقال فهو البيهقي وقال الصواب وقفه على ابن عمر. Baik. Sampai situ dulu, ya. Ya, Masya Allah. Saya bisa jadi ustaz ya. Alhamdulillah, ya. Wa mashul wajhi wal yadaini ilal mirfaqaini wat tartib. Ya. Jadi di sini dua fardhah yang disebutkan atau 3 fardhah. Pertama mashul wajh, kemudian mashul yadain ilal mirfaqain, kemudian yang keempat adalah tartib. Ya, karena sudah disebutkan di awalnya wa faraiduhu. Berapa wa faraiduhu disebutkan? Sebelum niat. Wa faraiduhu arba'atu asya. Ya, wa faraiduhu arba'atu asya. Ya, jadi an-niyah sudah selesai. Selanjutnya di sini disebutkan 3 fardhah yang selanjutnya. Pertama atau yang kedua wa massul wajhi. Ya. Disebutkan min faraidit tayammumi mashul wajhi wal yadaini. Ya, digabungkan jadi satu itu, ya, dalam pembahasannya. Ya. Walaupun itu dalam prakteknya dua anggota tayamum. Pertama wajah. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla liqaulihi ta'ala famsahu biwujuhikum wa aydikum. Ya. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu. Nah, di situ ada kata famsahu, maka usaplah. Ya. Masaha yamsahu artinya mengusap. Ya. Karena tidak bisa mencuci. Ya, bukan mencuci. Karena tayamum itu pakai debu, tidak boleh mencuci. Tidak bisa dicuci dengan debu. Namanya diusap. Maka usaplah biwujuhikum. Ya. Wajah kalian. Ya. Wa aidikum, dan tangan kalian. Ini dalil yang pertama dari Al-Qur'an. Ya. Jadi dalilnya terperinci dalam Al-Qur'an, disebutkan cara bertayamum itu praktiknya adalah dengan cara mengusap wajah dan mengusap tangan. Ya. Kemudian yang kedua, wali fi'lihi alaihi salatu wassalam. Ya, dalil yang kedua adalah hadis perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tayamum. Jadi disebutkan dalam hadisnya tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam tayamum. Ya. Nah, itu dalilnya. Jadi ada 2 dalil, dan 2 dalil ini sudah kuat, ya. Dalil dari Al-Qur'an dan dalil dari sunnah. Ya. Dan tidak ada dalil selain keduanya itu yang lebih kuat. Ya. Kemudian nanti ada ijma'. Ya. Artinya tidak ada tidak ada satupun yang menyelisihi. Ya. Tata cara tayamum itu adalah dengan cara mengusap. Nah, nanti perselisihannya di batas. Ya. Batas mana yang diusap. Ya. Amal wajah fayajibu isti'abuhu kal wudu. Ya.
Ini tata caranya. Bagaimana cara mengusap? Cara mengusap wajah. Nah, disebutkan, adapun wajah, ya, maka wajib isti'abuhu, wajib menyeluruhinya. Jadi wajib diusap dengan keseluruhannya, kal wudu, sebagaimana kita mencuci wajah ketika wudu. Artinya batas wajah yang diusap ketika tayammum sama dengan batas wajah ketika dicuci ketika wudu. Ya, jadi batas atasnya adalah manabit asy-sya'r. Ya, batas atasnya adalah manabit asy-sya'r. Kemudian batas bawahnya dagu. Ya, batas kiri kanannya apa? Bagian telinga kecil. Ya. Atau anak telinga. Baik. Naam, la yajibu isalut turabi ila manabitis sya'ar. Ya. Betul. Ada perbedaannya tapi dengan wudu. Ya. Kalau wudu yajibu isalul ma ila manabitis sya'ar. Kalau kita berwudu wajib kita menyampaikan air ke bagian tempat tumbuhnya rambut. Ya. Tempat akar rambut tumbuh itu jadi harus basah kalau kita wudu. Nah, kalau tayammum katanya la yajib. Ya. Tidak wajib harus sampai di dalam-dalam sana. Kalau kita punya cambang misalnya, ya. Tidak wajib kita sampaikan di dalam sana itu apa? Debu. Ya. Karena kan jumlahnya sangat sedikit. Ya. Sangat sedikit, tidak seperti air. Kalau air kan memang dicuci dan digosok bisa. Ya. Nah, kalau debu kan begitu ditempelkan dia akan hilang. Ya. Maka di sini disebutkan la yajibu isalut turab ila manabitis sya'ri alladhi yajibu isalul ma ilaiha. Yajibu isalul ma'i ilaiha alal madhab. Ya. Alal madhab. Tidak wajib menyampaikan debu ke tempat tumbuhnya rambut yang wajib kena dengan air ketika kita wudu. Ya, jadi ini menjelaskan perbedaan antara tayammum dan wudu. Ya. Persamaannya tadi apa? Persamaannya adalah batas wajah. Batas wajahnya sama. Ya. Dari atas ke bawah, kanan ke kiri itu wajahnya batasnya sama ketika kita berwudu dan tayammum. Ya. Nah, perbedaannya kalau kita wudu, air itu wajib kita sampaikan ke bagian dalam kulit, yang tempat tumbuhnya rambut itu. Nah, kalau ketika tayammum tidak. Ya, tidak wajib. Nah, kenapa? Lil masyaqqah. Ya. Karena agak susah. Ya. Agak susah mau meratakan sampai ke dalam itu susah. Ya. Ya, karena debu itu kan partikelnya lebih besar daripada partikel air. Ya. Tidak bisa tembus dia ke dalam itu. Andaikan kita punya cambang, kemudian kasih debu, debunya itu nempel di rambut cambang itu. Ya, tidak tembus dia. Ya, tidak bisa mengalir. Gitu? Tidak bisa mengalir. Ya, jadi kalau kita punya cambang lebar, banyak ketika kita tayammum, ya cukup permukaannya itu saja yang diusap dengan debunya. Ya. Tidak perlu ditekan ke dalam sana. Ya. Karena pasti dia akan terhalangi dan tidak akan bisa tembus ke dalam sana. Tidak sama dengan air. Ya. Kayak itu tadi. Lil masyaqqah kata beliau. Nah, karena agak susah. Ya. Perbedaannya karena partikel air dan partikel debu. Partikel debu lebih besar. Ya. Jadi dia lebih cepat tersaring. Ya, tersaring dengan bulu-bulu yang ada di cambang atau di jenggot. Nah, kalau air kan bisa karena dia mengalir sifatnya.
Ya, dia benda cair. Kalau debu itu kan benda padat nih. Ya. Walaupun partikelnya sangat kecil, tapi dia tetap benda padat. Nah, kalau benda padat itu dia tidak mengalir, ya kan? Maka beliau mengatakan, la yajibu isalut turab, tidak wajib menyampaikan, ya, atau memaksakan turbah atau apa namanya debu itu sampai di bagian tempat tumbuhnya rambut. Alal madhab. Nah ini dalam madhab Syafi'i disebutkan seperti itu. Qala al-Qadhi Husain, ya. Berkata Qadhi Husain adalah al-Imam al-Muhaqqiq Abu Ali bin Muhammad bin Ahmad al-Marwazi atau al-Marwazi, ya. Min akbari ashabi al-Qaffal, ya. Di antara murid yang utama dari Imam al-Qaffal, ya. Qala Abdul Ghaffar kana faqih Khurasan. Beliau adalah orang faqih yang berada di Khurasan. Ya, Khurasan ini sekarang masuk Iran, ya, Iran bagian utara. Wa qala Rafi'i kana yulaqabu bi habril ummah. Ya. Berkata Imam Ar-Rafi'i, Imam Al-Qadhi Husain ini beliau diberikan lakab dengan habrul ummah. Samudranya umat. Nah, ini di kalangan para ulama. Tapi yang lebih terkenal dengan habrul ummah siapa? Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Abbas itu kalangan para sahabat disebut habrul ummah. Ini habrul ummah yang lebih kecil daripada habrul ummahnya Ibnu Abbas. Ya. Jadi karena keluasan ilmunya beliau diberikan. Tuwfiya lailatal abriya ats-tsalits wal 20 min syahril Muharram sanah 42. Ya. Beliau wafat pada malam Rabu tanggal 23 Muharram tahun 402, ya, 402 Hijriah. Wa sami'a wa haddath, ya, ini tabaqatul ibadi wa tahdhibul asma' al-lughat wa tabaqatus syafi'iyah. Jadi salah satu ulama dalam mazhab Syafi'iyah namanya Qadhi Husain, yang terkenal. Beliau adalah ulama abad ke 400, ini berarti 400. Ya. Abad ke-400 ke abad ke-4, ya. Ke abad ke-4 Hijriah. Nah, apa kata beliau? La yusannu. Ya. La yusannu. Hanya tidak disunahkan juga. Tidak diwajibkan, bahkan juga tidak disunahkan. Ya, sampai ke tempat tumbuhnya rambut. Tidak diwajibkan dan tidak disunahkan. Ya. Wa yajibu isalu turab ila zahiri mastursila minal lihyah alal azhar kal wudu. Ya. Yang wajib hanya menyampaikan debu itu ke zahiri mastursila minal lihyah. Bagian luar dari jenggot. Bagian luar saja. Tidak perlu dimasukkan ke dalam sana. Jadi kalau luarnya sudah diusap dengan dengan debu, nah, diusap begitu, bagian luarnya, nah itu sudah boleh. Nah, itu yang wajib. Ya. Jadi tata cara kita bertayamum adalah ketika mengusap wajah dengan debu itu, kita usap seluruh wajah yang batasnya sama dengan wudu, tetapi cuma bagian luar saja. Ya. Cuma bagian luar. Ya. Tidak perlu sampai di dalam. Itu maksudnya. Alal azhar kal wudu. Ya. Sebagaimana ketika kita wudu, kita membasuhi bagian-bagian yang ada dalam jenggot itu. Ya. Kalau jenggot ketika wudu itu sunnahnya disiangi. Ya. Disisir. Nah, kalau tayamum tidak perlu. Ya, tidak perlu disisir. Atau di ojo-ojo bahasa gitu. Tidak perlu. Ya, cukup bagian luarnya saja yang disebut dengan mastursila. Mastursila itu artinya bagian luar yang terlihat. Ya, tidak perlu bagian dalam. Baik, paham ya? Ini cara
mengusap wajah ya, ketika kita bertayamum. Baik. Nah, itu yang fardhah yang kedua. Kemudian fardhah yang ketiga, wa ammal yadain. Fayajibu isti'abuhuma biturab ma'al mirfaqain. Wa hadza huwal madhhab fir rafi'i war rawdah. Ya, jadi di sini beliau perincikan. Sedangkan kedua tangan maka wajib menyeluruhkannya ya, atau wajib menyampaikan ke seluruh bagian tangan tersebut apa yang disampaikan turabnya itu. Jadi wajib diusapkan turabnya itu ma'al mirfaqain. Jadi dalam mazhab Syafi'i yang pertama ya sampai di siku. Jadi diusap sampai di siku. Ya. Sama seperti ketika wudu. Kalau wudu kita cuci bukan diusap. Kita cuci sampai di siku. Ya. Nah, kalau tayamum kita usap sampai di siku. Wa hadza huwal madhhab fir rafi'i war rawdah. Nah, ini adalah madhab Asy-Syafi'i yang disebutkan di dalam kitabnya Imam Ar-Rafi'i dan Rawdah. Rawdah kitabnya Imam An-Nawawi. Wahtujja lahu dan dalilnya dalil mengusap sampai kedua siku maksudnya. Adalah perkataan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala at-tayammumu darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqain. Ya. Jadi Ibnu Umar meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang tayamum. Beliau mengatakan tayamum itu 2 kali tepuk. Ya. Ketika kita mutayamum, kita menepuk debu dua kali. Ya. Darbatun lil wajh. Tepukan yang pertama untuk mengusap wajah. Ya. Wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqain. Dan tepukan yang kedua untuk mengusap kedua tangan sampai ke siku. Nah, di sini jelas, ya, jelas ada keterangan ilal mirfaqaini sampai ke siku. Hadis riwayat Imam Hakim wa athna alaihi. Ya. Dan Imam Hakim memuji hadis ini. Ya. Sebutkan Imam Al-Hakim meriwayatkan dan juga memuji hadis ini. Akan tetapi wa khalafahul Bukhari. Wa khalafahu Al-Baihaqi. Wa qala shawab waqfuhu ala Ibni Umar. Ya. Jadi hadis ini diperdebatkan oleh para ulama dalam mazhab Syafi'i. Imam Hakim, Imam Al-Baihaqi juga orang mazhabnya mazhab Syafi'i. Ya, jadi Imam Hakim mengatakan hadis ini asna alaihi, artinya hadis ini kualitasnya bagus. Ya, kualitasnya bagus. Tapi berkata Imam Al-Baihaqi, hadis ini tidak sampai kepada Rasulullah. Dia mauquf. Ya. Hadis mauquf itu artinya hadisnya cuma sampai kepada sahabat saja. Ya. Tidak sampai kepada Rasul. Hanya sampai kepada sahabat. Waqfuhu ala Ibni Umar. Wassawab waqfuhu ala Ibni Umar. Yang benar kata Imam Al-Baihaqi, hadis ini cuma mauquf sampai di Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma. Nah, disebutkan dalam keterangannya di sini hadis riwayat Imam Hakim Ad-Daruqutni Al-Baihaqi. Berkata Imam Ad-Daruqutni, waqafahu Yahya bin Al-Qattan wa Hashim wa ghairihima wa huwa as-shawab. Wanzur tamama takhrijahu fi Talkhisil Khabir. Ya. Jadi berkata Imam Ad-Daruqutni, hadis ini diwakafkan atau dimauqufkan oleh Yahya bin Al-Qattan dan Hashim dan yang lainnya wa huwa as-shawab. Ya. Dan itu adalah takhrij yang benar. Artinya kata Imam Ad-Daruqutni, hadis yang digunakan oleh Ar-Rawdah dan juga Imam Ar-Rafi'i tentang
tayamum mengusap sampai ke siku, nah, itu hadisnya tidak disepakati. Ya. Bahkan yang benar kata para ulama, ulamanya Imam Al-Baihaqi dan Imam Ad-Daruqutni mengatakan bahwa hadisnya mauquf, ya, mauquf sampai Ibnu Umar. Maka di sini nanti ada terjadi perbedaan pendapat dalam mazhab. Yang kedua, wabil qiyas alal wudu. Dalil yang kedua setelah dalil tadi yang disebutkan ilal mirfaqain, akan tapi hadisnya dikatakan hadis yang mauquf, tidak sampai kepada Rasulullah, cuma sampai kepada Ibnu Umar. Otomatis kalau dia hadis mauquf, ya, menjadi perdebatan. Ya, apakah memang begitu atau tidak? Nah, dalil yang kedua dikiaskan dengan wudu. Dikiaskan dengan wudu. Artinya kalau kita berwudu mengusap wajah, seluruh wajah, ya, ketika tayamum juga begitu, seluruh wajah, maka ketika kita ketika kita wudu, kita mencuci seluruh wajah, maka ketika tayamum juga mengusap seluruh wajah, maka demikian pula tangan. Ya. Kalau ketika kita wudu, kita cuci sampai di siku, otomatis ketika tayamum juga diusap sampai di siku. Ya, karena sama-sama diusap. Atau sama-sama yang menjadi anggota wajib. Wajah dan tangan menjadi anggota wajib di wudu. Wajah dan tangan menjadi anggota wajib di tayamum. Ya. Yang berbeda apanya? Berbeda alat untuk mensucikannya saja. Ya. Hanya alat untuk mensucikannya yang beda. Kalau ketika wudu kita mensucikan dengan air, bedanya dengan tayamum kita sucikan dengan debu. Tetapi batas-batasnya sama saja. Karena dia dua hal yang sama prinsipnya, yaitu untuk bersuci. Ya, berbeda dengan kepala dan kaki karena tidak disebutkan dalam anggota tayamum, maka itu di luar pembicaraan. Ya, tapi yang disebutkan dalam Al-Qur'an, wamsahu biwujuhikum wa aydikum. Ya. Dan di Al-Qur'an tidak disebutkan batasnya. Ya. Nah, kalau wudu kan disebutkan, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ya kan? Disebutkan dalam Al-Qur'an ilal marafiq ketika wudu. Dan dalam tayamum tidak disebutkan. Dan karena dia dua hal yang sama fungsinya untuk bersuci, ya, maka kalau tidak disebutkan dalam tayamum artinya kembali ke yang di atas itu. Ilal marafiq juga. Ya. Wamsahu waghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ya. Jadi batasnya wajah dan tangan sampai ke siku. Jadi kalau wudu wajah dan tangan sampai ke siku, maka otomatis di sini juga kata mereka, ya, tayamum wajah dan tangan juga sampai ke siku. Paham ya? Itu namanya qiyas. Jadi disamakan hukumnya. Ya. Karena fungsinya sama, itu untuk bersuci. Fungsinya sama-sama bersuci. Ya. Maka kalau sama-sama bersuci, maka batas anggotanya juga dibatasi dengan batasan yang sama. Baik. Nah, disebutkan di sini wa fi qaulin qadim. Dan dalam qaul yang qadim. Qaul qadim ini qaulnya Imam Asy-Syafi'i. Ya. Atau dalam mazhab beliau yang lama. Atau dalam pendapat yang lama. Ya. Pendapat beliau yang lama. Yamsahul kaffaini faqat. Ya. Cara mengusap tangan ketika kita tayamum hanya batasnya kaf. Apa itu kaf? Pergelangan tangan. Ya, jadi batasnya cuma sampai di buku-buku yang di muka. Ya. Namanya kaf. Ini namanya kafin, telapak tangan. Ya. Dan dimasukkan ke dalamnya bagian dhahar. Dhahar ini hanya bagian luar. Jadi kaf dan dhahar. Nah, ini dalam mazhab yang qadim, dalam mazhab Syafi'i, bahwa tayamum itu cuma sampai di pergelangan tangan.
Wahtujjalahu. Dan hujjahnya, ada hujjahnya juga. Biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ammar. Dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Ya. Apa kata Rasulullah kepada Ammar radhiyallahu taala anhu? Beliau bersabda, "Innama yakfika an taqula biyadayka hakadha." Thumma daraba biyadayhi al-ardha darbatan wahidah, thumma masaha ash-shimala 'ala al-yamini wa dhahira kaffayhi wa wajhahu. Wa huwa hadithun sahihun rawahu asy-syaikhan. Wa qad 'allaqa asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala fil qadim al-iqtisara 'ala al-kaffaini ala sihhati hadithi Ammar. Wa qad sahha fa huwa madhhabu Syafi'i lihadza. Wa liqaulihi idza sahha al-haditsu fattabi'uhu wa'lamu annahu madhhabi. Wa hadza madhhabul Imam Ahmad wa Malik wa ikhtarahu an-Nawawi. Wa qala fi syarh al-Muhadzab annahu aqwa fid dalili wa aqrabu ila zahir sunnati sahihah wallahu a'lam. Ya. Nah, Rasulullah SAW mengatakan kepada Ammar bin Yasir, "Innama yakfika an taqula biyadayka hakadha." Sungguhnya kamu cukup ya mengatakan dengan yadaika atau melakukan dengan kedua tanganmu hakadha. Jadi Nabi mengajarkan Ammar bin Yasir tata cara bertayamum. Ya. Bagaimana caranya? Kemudian summa daraba biyadayhil ardha. Kemudian Rasulullah SAW menepukkan kedua tangan beliau ke tanah. Darbatan wahidah. Ya. Kemudian beliau menepuk satu kali, summa masaha shimala 'alal yamin wa dhahira kaffaihi wa wajhahu. Ya. Di sini tidak disebutkan urutannya. Ya, urutan mana duluan? Wajah atau tangan. Ya. Cuma disebutkan cara menepuk. Ya, cara menepuk dan tentu beliau mengusap wajahnya dulu. Urutannya sama dengan Al-Qur'an. Ya. Tapi ketika beliau mengusap tangan, masaha shimala 'alal yamini wa dhahiriha. Ya. Masaha shimala 'alal yamin. Ya. Jadi tangan kiri diusapkan ke tangan kanan. Ya. Wa dhahiriha. Ya. Dan juga bagian punggungnya. Ya. Jadi beliau pakai satu tepukan, kemudian ke wajah, kemudian ke tangan kanan. Ya. Zahir dan batin, ya. Telapak dan bagian punggungnya. Baru tangan kiri. Punggung dan telapaknya. Nah, ini berbeda dengan hadis yang tadi. Hadis yang tadi ada disebutkan sampai ke siku. Nah, kemudian di sini diberikan penjelasan oleh penulis Kifayatul Akhyar, wa hadza haditsun sahih rawahu asy-syaikhan. Dan ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh asy-syaikhan. Siapa asy-syaikhan? Bukhari al-Imaman Al-Bukhari wa Muslim. Ya, sedangkan tadi hadis yang tadi disebutkan mauquf. Tidak sampai ke Ibnu Umar. Tidak sampai ke Rasulullah, tapi sampainya ke Ibnu Umar. Maka otomatis dari sisi kualitas hadis, ya, dari sisi hujjah, kualitas hadisnya, pendapat beliau yang qadim lebih
as-sah. Ya, maka disebutkan di sini wa qad 'allaqa Syafi'i fil qadim al-iqtisara 'ala al-qaffaini 'ala sihhati hadithi Ammar. Ya. Dan Imam Syafi'i memberikan komentar di mazhab beliau yang qadim, di pendapat beliau yang qadim, al-iqtisar. Iqtisar itu mencukupkan diri. Ya. Mencukupkan diri dengan kaffain, dengan mengusap telapak atau sampai di telapak, sampai di pergelangan tangan saja, tidak sampai di siku. Ini dalam mazhab yang qadim, Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa cukup sampai di telapak tangan. Nah, tentu kalau telapak tangan dengan zahirnya. Karena dalam hadisnya ada kata zahir. Zahir itu hanya punggung. Ya. Namanya kaf, namanya punggung. Ya. Nah, ala sihhati hadithi Ammar. Ya. Wa qad sahha fahuwa madhhabu Syafi'i li hadza. Dan hadisnya telah sahih, maka dia adalah mazhabnya Syafi'i untuk masalah ini. Ya. Jadi dalam bab ini yang lebih sahih adalah qaul qadim, bukan qaul jadid. Ya. Jadi Imam Syafi'i kan punya dua qaul, qaul qadim, qaul jadid. Nah, biasanya qaul jadid itu lebih kuat daripada qaul qadim. Ya, karena qaul jadid itu merupakan ijtihad selanjutnya dari beliau. Artinya dia merevisi, ya, merevisi pendapat di qaul qadim. Ya. Tapi dalam masalah ini kata beliau, fahuwa madhhabu Syafi'i li hadza. Ya. Tapi ada beberapa kata para ulama, ada beberapa topik atau ada beberapa masalah yang qaul qadim lebih kuat hujahnya daripada qaul jadid. Ya, karena salah satu contohnya ini. Ya. Kemudian wali qaulihi idza shahal haditsu fattabi'uhu. Ya. Dan juga karena pendapat Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan apabila hadisnya sahih maka ikutilah hadis tersebut. Wa'lamu annahu madhhabi. Dan ketahuilah itulah madhab. Artinya madhabnya Imam Syafi'i sesuai dengan hadis yang sahih. Maka mana yang lebih sahih antara hadis yang sekarang dan yang tadi yang pertama? Nah, disebutkan di sini yang lebih sahih adalah hadis yang kedua, yang mengatakan cuma sampai di telapak tangan. Maka karena dia yang lebih sahih, ya, dan hadis mirfaqain itu disebutkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan Imam Al-Baihaqi adalah hadis yang mauquf, tidak sampai kepada Rasulullah. Maka kalau dibandingkan dengan hadis yang kedua, ya, maka hadis kedua lebih unggul kualitasnya. Ya, karena dia diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan diakui kesahihannya para ulama. Ya. Kalau yang tadi diakui kemauqufannya diakui. Nah, ini diakui kesahihannya sampai kepada Rasulullah. Otomatis lebih kuat dari sisi pendalilan. Ya, maka kalau lebih kuat pendalilannya, maka itu yang disebut dengan wa annahu madhhabi. Nah, jadi dia adalah madhabnya Imam Asy-Syafi'i dalam hal ini. Wa hadza madhhabul Imam Ahmad wa Malik wa ikhtarahu An-Nawawi. Ya, dan ini adalah madhabnya Imam Ahmad dan Imam Malik dan ikhtarahu An-Nawawi. Dan dipilih oleh Imam An-Nawawi. Jadi Imam Nawawi dalam Ar-Raudhah mengatakan sampai mirfaq, sampai kedua siku. Ya. Nah, inilah para ulama. Dan jadi para ulama itu pendapatnya juga sering lebih dari satu. Ya, lebih dari satu. Kenapa demikian? Ya karena mereka belajar terus. Ya. Membaca terus, mutalaah terus, berijtihad terus. Ya. Jadi dalam kurun waktu mereka hidup itu ya bisa jadi ada maklumat yang baru yang mereka dapatkan. Ya, akhirnya mereka merubah pendirian yang pertama. Dan itu biasa. Ya, itu biasa terjadi.
Ya, karena orang itu kan sesuai dengan ilmu yang dia, makin banyak ilmunya tentu ya bisa jadi berubah pendapatnya, bisa berubah. Ya. Imam Syafi'i aja punya qaul qadim, qaul jadid. Ya. Tapi ada juga qaul qadim yang lebih kuat hujahnya daripada qaul jadid. Ya seperti ini. Jadi kita kembali kepada Imam Asy-Syafi'i punya pesan itu. Idza shahhal hadits fattabi'uhu wa'lamu annahu madhhabi. Jadi Imam Syafi'i punya pendirian hadis yang paling sahih itulah yang menjadi apa? Menjadi pegangan. Jadi pegangan. Baik. Dan berkata Imam An-Nawawi wa qala fi Syarhil Muhadzab annahu aqwa fid dalil wa aqrabu ila zahir sunnatis sahihah. Ya. Imam An-Nawawi mengatakan dalam kitab beliau Syarhul Muhadzab bahwa pendapat yang kedua ini lebih kuat dalam dalil dan lebih dekat kepada zahir sunnah, ya. Kepada realita sunnah Nabi, fakta sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahihah, yang sahih. Nah, jadi mendengar penjelasan ini, maka kesimpulannya, ya, kalau kita mengusap tangan ketika bertayamum, cukup sampai telapak tangan. Ya, tidak perlu sampai ke siku. Ya, karena Imam Nawawi mengatakan telapak tangan lebih kuat dalilnya. Ya, dan lebih sesuai dengan fakta sunnah sahihah. Wa qala Ibnu Rif'ah ba'da kalamin dzakarahu al-Imam yata'ayyanu tarjihul qadim wallahu a'lam. Ya. Dan berkata Ibnu Rif'ah, imam yang lain dalam mazhab Syafi'i, ya, setelah perkataan yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i maksudnya. Ya, setelah beliau menyebutkan perkataan Imam Syafi'i, ya ta'ayyanu tarjihul qadimi wallahu a'lam. Maka ya ta'ayyan itu artinya kesimpulannya. Ya. Tarjihul qadim. Maka kesimpulannya dalam mazhab bahwa pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang qadim, itu lebih rajih, ya, lebih unggul. Artinya melaksanakan pendapat yang kedua itu lebih dekat kepada fakta sunnah. Ya, disebut dengan zahiru as-sunnah as-sahihah seperti kata Imam An-Nawawi. Wa qala An-Nawawi fi asli ar-Raudhah. Qala An-Nawawi fi asli ar-Raudhah. Wa'lam annahu takarrara lafdhu ad-darbatayn fil akhbari fajarat ta'ifatun ashabi ala dhahir. Ya, taib. Itu yang pendapat perbedaan yang pertama tentang batas mengusap tangan. Selanjutnya masalah menepuk debu. Ya. Apakah 2 kali atau 1 kali? Nah, di sini sebutkan. Wa'lam annahu takarrara lafdhu ad-darbataini fil akhbari. Fajarat ta'ifatu minal ashabi ala dhahir qalu la yajuzu naqsu an darbatain wa tajuzu az-ziyadatu wal asahhu ma qalahu al-akharun anna al-wajiba isalu turabi sawa'un hasala bi darbatin aw akthar lakin yustahabbu an la yazida ala darbataini wa la yanqus wa sawa'un hasala bi yadin aw khirqatin aw khashabah wala yushtaratu imrarul yadi 'ala al-'udwi 'ala ar-rajih wala yushtaratu ad-darbu aidan hatta law wada'a yadahu 'ala turabin na'im fa'allaqa ghubarun biha kafa walau kana yamsahu bi yadihi farafa'aha fi athna'il 'udwi thumma raddaha jaza wala yuftaqaru ila akhdhi turabin jadid 'ala al-asahhi wallahu a'lam. Nah, ini perbedaan juga terjadi tentang menepuk tanah ketika mau berwudu, ketika mau bertayamum. Dalam mazhab ada yang
mengatakan harus menepuk sebanyak dua kali. Ya. Apa alasannya? Karena dalam lafaz-lafaz tayammum takarrara lafdud darbatain. Ya. Diulang-ulangi itu lafaz 2 kali tepuk darbatain. Jadi dalam hadis-hadis tayammum sering diulangi kata 2 kali tepuk. Ya. Maka itu menunjukkan sebagian para sahabat Al-Imam Asy-Syafi'i atau sebagian imam ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan kita gunakan hadisnya sesuai dengan zahir. Sesuai dengan zahir hadis. Ya. Zahir hadisnya mengungkapkan darbatain. Ya. 2 kali tepuk. Maka kita kerjakan 2 kali tepuk. Ya. Wa tajuzu az-ziyadah. Ya. Dan boleh lebih dari dua kali. Nah, ini pendapat pertama. Pendapat pertama mengatakan menepuknya 2 kali atau lebih. Ya. Apa itu? Oh, larang. Baik. Dan lebihnya itu tidak disebutkan berapa kali lebihnya. Ya. Nah, pendapat yang pertama. Dan pendapat yang kedua, beliau mengatakan wal asah ma qalahul akharun. Ya. Dan yang lebih sahih adalah perkataan kelompok yang kedua yang mengatakan annal wajib isalut turab. Ya. Bahwa yang wajib itu adalah menyampaikan debu. Tidak dilihat berapa kali pukulan atau tidak dilihat berapa kali tepukan. Jadi jumlah tepukan tidak menjadi inti. Ya, paham ya? Jumlah tepukan tidak menjadi inti dalam mazhab ini. Yang menjadi inti adalah debunya sampai di seluruh wajah dan kedua tangan atau tidak. Jadi kalau dia sampai dengan 1 kali tepuk, nah, maka itu cukup. Ya. Karena apa? Karena kondisi debu yang digunakan untuk tayamum juga beda-beda. Ada kondisi debunya sangat banyak. Ya. 1 kali tepuk itu sudah banyak di ini. Ya kan? Ketika misalnya di siang hari yang tingkat kelembabannya kurang, ya. Jadi tanah itu kan ada tingkat kelembaban. Ya. Walaupun dia musim panas, tapi kalau dia lembab, ya, maka debunya jadi kurang. Ya. Tapi kalau kelembabannya kecil, ya, maka debunya jadi banyak. Nah, jadi kata mazhab yang kedua atau kelompok yang kedua mengatakan bahwa yang menjadi inti adalah apakah debunya itu bisa isti'abul wajah, bisa menyeluruhkan wajah ataukah tidak. Ya. Dan apabila dengan 1 kali tepuk sudah bisa menyeluruhkan wajah, maka itu sudah cukup. Kalau tidak bisa berarti ditambah. Ya. Jadi kata mereka, hasala bi darbatin au aktsar. Ya. Apakah itu bisa dilakukan dengan 1 kali tepuk atau lebih? Ya. Jadi tidak menjadi acuan. Tidak menjadi soal apakah dia 1 kali atau 2 kali. Nah, kalau pendapat yang pertama kan tidak boleh 1 kali. Harus 2 kali lebih. 2 kali atau lebih. Kenapa? Karena zahir hadisnya diulang-ulangi itu kata darbatain. Lakin yustahabbu an la yazida ala darbatain wala yanqus. Ya. Tapi hukumnya diistihbabkan untuk tidak lebih dari 2 dan tidak kurang. Ya. Tentu kalau kurang dari 2 cuma 1 kan. Ya. Wala yanqus. Jadi hukumnya itu hanya sunnah saja. Ya. Jadi menambah atau tidak itu hukumnya sunnah. Ya, tidak sampai wajib. Nah. Wa sawa'un hasala biyadihi aw khirqatin aw khashbah. Apakah itu bisa
dengan tangannya, atau khirqah dengan kain, ya, atau dengan khashbah dengan kayu. Ya. Baik. Wala yushtaratu imrarul yadi 'alal udwi 'alal rajih. Ya. Dan tidak disyaratkan juga imrarul yad. Imrar itu menggosokkan semua begitu. Ya. Namanya imrar. Jadi cukup begitu saja. Sudah. Tidak perlu kasih begitu. Kasih rata semua. Ya. Cukup satu kali. Ya. Karena ini debu, bukan air. Ya kan? Oh, debu masuk di mata. Ya, jadi satu kali saja. Baru sudah cukup. Ya. Walau ishtaratu ad-darbu aidan hatta law wada'a yadahu ala turabin na'imin. Fa'allaka ghubarun biha kafa. Ya. Dan tidak disyaratkan juga menepuk, ya, aidan juga, sehingga kalau dia meletakkan tangannya di atas turab na'im. Apa itu turab na'im? Debu yang apa turab na'im? Debu yang menempel. Ya, turabun na'im. Fa'allaka ghubarun biha kafa. Ya. Jadi kalau ada debu-debu yang menempel, nah itu boleh juga. Cukup kata beliau. Ya. Walau kana yamsahu biyadihi farafa'aha fi athna'il udwi thumma raddaha jaza. Ya. Dan apabila dia mengusap dengan tangannya, kemudian mengangkat fi athna'il udwi thumma raddaha, ya, dia angkat baru dia ulangi. Nah, itu juga disebutkan jaza, ya, boleh. Wala yuftakharu ila akhdhi turabin jadid al-asah. Dan tidak perlu mengambil debu yang lain dalam pendapat yang asah, dalam pendapat yang lebih sahih dalam mazhab Syafi'i. Ya, jadi debunya untuk wajah dan tangan satu kali cukup. Ya. Walaupun yang penting masih ada debu di situ. Ya, masih ada debu yang menempel di tangan. Nah, itu semua masih boleh digunakan untuk, karena kan yang mengusap dengan cara yang kedua tadi kan tidak butuh debu banyak. Ya. Kalau dengan qaul qadim. Kalau dengan qaul yang pertama itu otomatis lebih banyak dibutuhkan debu karena dia pakai sampai di siku. Ya. Tapi kita seperti yang disebutkan Imam An-Nawawi ini lebih sahih, hanya sampai di pergelangan tangan saja. Dan kalau sampai di pergelangan tangan saja itu debunya satu kali tepuk cukup. Ya. Untuk wajah dan untuk kedua tangan, karena masih ada yang menempel di situ. Itu dibenarkan satu kali dharbah. Ya. Ya, dan itu tidak disyaratkan dua kali. Walaupun di istihbab kata beliau, diistihbabkan atau sunnahkan itu dua kali supaya lebih rata, ya, atau lebih yakin. Ya. Tapi kalau satu kali sudah menyeluruhkan, ya, bagi satu kali dharbah sudah sudah mengisti'ab anggota tayamum, maka itu sudah cukup. Baik, ini cara mengusap wajah dan tangan. Nah, kita sudah isya. Tinggal faridah yang terakhir yaitu tartib. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan karena sudah isya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.